teman-teman, kembali lagi di channel YouTube gua, Kebupa Channel. Hari ini gua ada di Purwakarta, ada di base campnya Natrik, di rumahnya Om Rai. Ya. Sama ditemenin satu lagi sama Om Rizal. Kumis beracun. Kumis beracun. Oke, gua akan ngebahas tentang ini nih kobra sama ular tali picis ya Om. Bukan kobra biasa ya, tapi jenis king cobra. King cobranya. Jadi mau apa sih ngebahas tentang Jadi ya, nanti kita bakalan ngecek gitu ya. Jadi mitos-mitosnya ya, Om. mitos yang tersebar selama ini katanya king cobra ini bisa dimatikan atau Dibunuh. dibunuh dengan cuman sama ular tali picis ini gitu. Oke, kita akan membuktikan. Oke, cus. Oke, jadi hari ini saya ditemani dari Kebupa Channel dan Kumis Beracun akan membahas sedikit tentang ada dua ular. Yang pertama ini ada king cobra peliharaan saya hasil rescue, dan Nih, ini ada tali picis. saya yang bawa ya ular Nah, tali picis ini di jalan bawah. Jadi di sini tuh kita mau apa? Jadi kita mau buktiin bukan pembuktian mitos atau fakta si king cobra ini bisa dibunuh sama si tali picis ini gitu. Nah, Katanya. katanya kita kan belum tahu kebenarannya seperti apa, tapi sekarang yang jelas kita bakalan mau nyobain ya. Jadi kita buktikan. Yang pertama kita bakalan gigitin si ular tali picis ini ke badannya si king cobra deh. Nah, tapi sebelum itu kita jelasin dulu tali picis itu apa. Ini keluar adalah penjelasan dulu. Jadi penonton gue itu dia lebih senangnya edukasi. Ya. Jadi sekalian juga memberikan informasi kepada masyarakat di luaran sana tentang ular-ular. Ini bisa juga ya. Disuruh siapa dimasukin botol? Iya, biar dia keluar. Nah, Nah, ini adalah galak ya, ini masih kenal bos. masih dari Alam. apa ya, dari alam baru Karakternya tuh masih Iya. preman. baru dapat sebenarnya sih tadi pagi gitu kan. Nah, ini adalah Botolnya ngalangin boy. Botolnya ngalangin. Nah, ini adalah ular, salah satu ular pohon ya. Dia makannya kadal-kadal kecil, terus cicak juga. Terus apa lagi, Re? Ya serangga-serangga kecil yang ada di atas pohon. Nah, karena kan memang Bukan habitatnya. serangga, Bos. Maksudnya teh, ya pemangsa yang ada di atas itulah. Nah, ini adalah ular pohon ya, salah satu ular pohon. Nah, ini hampir sama badannya seperti ular pucuk ya, Re, ya. Ya, Nah, ini Persis sekali di ya. alam. Kadang kalau misalkan orang awam yang lihat, nah karena ular ini memiliki ciri khas yang memang lidahnya warna merah, bisa kata berbisa. Iya, meret-meret lidahnya itu berwarna merah, jadi dikira itu ular berbisa dan berbahaya. Nah, padahal dia nggak sebahaya dan Mematikan. Iya, mematikan atau seberbisa yang memang orang awam kira gitu, Re. Ya. Nah, ini adalah ular tali picis atau biasa disebut dengan ular tampar, tambang, apalagi? Biasanya sih itu ya. Itu doang. Nah, Nama lokalnya. ya. Terus ular ini juga biasa, nah ini nih. Jadi ada corak ya di tubuhnya gitu kan. Nggak beda jauh sama ular pucuk ya. Ya, kalau ular pucuk itu ada yang hitam sama putihnya. Hitam putih. Kali ini lebih dominan hitam sama kayak biru-biru biru-biru. Tosca lah gitu. Iya, nah ini lebih cantik ya daripada pucuk, tapi sama-sama cantik sih sebenarnya. Enggak, kalau lebih cantik mah cewek boy. Cewek. Asli. Nah, dari kayak motif gitu. Jadi kelihatannya indah gitu kan, berhias sama motifnya gitu kan. Mana juga lebih belo ya Om. Ya, nah ini matanya agak belok ya, agak mirip sama koros ya. Cuman ini dia lebih kecil banget. Karena kan memang salah satu keluarga Colubridae juga. Iya. Nah ini Re, udah pernah lihat ukuran berapa paling besar? Enggak tahu sih. Belum. Kalau nggak salah tuh ada yang lebih gede dari ini, cuma Iya. kalau hitungan senti belum. Kalau gue pribadi sih udah pernah lihat ini sampai panjang ya, panjang. Jadi kurang lebih 1 meter 20 cm lah. 1 meter Panjang 20 cm. banget. Lumayan ya. Panjang. Untuk tubuh sih dia nggak begitu besar ya. Jadi besar sama panjang itu beda, ingat ya. Jadi nggak begitu besar, ya adalah kurang lebih sejempol lah. Gitu. Nah ini masih galak banget. Oke, nah ini sekarang kita bakalan gigitin langsung. Boleh. Kobra, gigitin kobra ya. Boleh. Nah ini mohon untuk jaga jarak kita. Ya. Oke, karena ini ada yang berbahaya juga kan. Iya. Gak lucu gitu kan. Gila. Nah, ini king cobra, jadi Oh. jangan ditiru ya. Gitu, jangan di.
Jadi tenang aja. Nah, king cobra ini sebenarnya karakternya itu gimana ya? Mengikuti hati. Kalau hati kitanya santai, tenang, dia juga nggak akan nyerang kok gitu. Aslinya, nih. Rey, ini lu keep dari berapa lama, Rey? Udah berapa lama? Ya hitungan bulan lah kalau nggak salah dari Januarian. Karena ini hasil rescue masuk ke dalam kamar. Oh gitu. Dia ini ada apa ya maksudnya? Dalam fisiknya gitu ada apa ya? Minus nggak? Apanya? Kayak misalkan ada lecet-lecet ya waktu gitu rescue gitu. Ya ada aja. Oh ini hasil rescue tapi Hasil rescue. si kepalanya udah ini ya? Oh. Enggak, bukan pas lu rescue atau udah digebuk sama orang itu enggak? Jadi kayak katanya kan ini masuk ke dalam kamar. Memang waktu saya rescue ada di dalam kamar, kayaknya nyeruduk masuk. Oh Gitu. Jadi ya ada lecet-lecet sedikit lah. iya. Tapi ini habis shading ya, Shadingnya udah lama sih lama sebenarnya. ya. Tapi cerah banget. Ya ciri khas Ciri khas king cobra di wilayah sini seperti ini. Kalau dia berani megang kayak gitu, kalau gue cuma berani megang kayak gini bos. Maklum gue masih sayang sama nyawa sendiri. Sampai ya gue juga sama. Tapi ini bisa dipastikan ini masih ori ya Oh semua. jelas. Dari mulai gigi ada ya taring Ada. kita ya. ada taring. Kita boleh Ada. cek nih. Jadi kita itu nggak ada settingan ya, nggak ada gigi Ada. pangkuran nih. Kalau nggak percaya. Nih, sok boleh deketin. Nah. Kecil sih taringnya karena ularnya pun masih kecil. Nah, ini taringnya. Oke? Bandingin nih mata lu. Bandingin apa ini itu? ya. Ya nggak kelihatan kampret. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas ini tapi emang susah sih bukanya, dia nggak mau ngebuka sih. Nah, ini taringnya nih. Kalau ini kecil banget ya. Ya itu mah giginya. Iya, dia nggak berbisa, nggak punya taring bisa juga nih. Ini Susah mah dibukanya, ukurannya kayak jarum suntik untuk 1 mili kalau nggak salah. Mirip sama bunga harus. Nih ya sebelah Iya. sini ya nih. Tuh. Karena kan memang dia taring depan. Taring depan. Iya. Oke, dah cukup. Lipat lagi. Sok, sekarang mau gimana? Sekarang kita bakalan nyobain ya. Jadi pertama kita bakalan ngegigitin si ular tali picis ini atau ular tambang ini ke badannya si kolek kobra ya. Ini sengaja kita paksa gitu kan. Jadi kalau nggak maksa ya dia akan mau gigit gitu kan. Tuh, dia paling temperamen aja gitu. Tuh, cuma serang gitu doang. Dan kalaupun yang gigit juga nggak akan kenapa-napa gitu. Langsung ya. Jangan ke gua lah, kan katanya ke sini. Oh, siap nih. Jangan gitu aja. Masih gigi. Gak mau Bre. Karena memang si ular ini kecil. Mulutnya juga. Iya. Bingung juga gigitnya deh. Nah, nih. Set. Nah, gigit ya. Gigit ya. Gigit. Nih, tuh gigit ini nih. Giginya nancep ya ini, lihat. Ini kata king cobra di sini ada tulisannya. Gak kerasa bos. Anjir. Tadi udah kegigit. Nah, Oke, gigit. jadi sebenarnya sih kalau dibilang dia bisa ngebunuh si king cobra kayaknya nggak mungkin ya. Karena kenapa nih? Yang pertama gigi dia kecil. Kecil tuh kecil banget gitu kan. Nah, ini si king cobra ini masih punya sisik. Ya Re, ya. Ya. Jadi ya kalau misalkan ngegigit si king cobra ini mungkin dia bakalan ngegigit sisiknya. Yang mana mungkin sisiknya agak keras ya. Untuk Emang gigi agak sekecil ini kayaknya nggak bakalan apa ya. Mungkin bisa nembus cuma sedikit. Nah gitu kan. Jadi apa ya? Apa sih yang bisa menyebabkan si king cobra ini bisa mati digigit sama ular tali picis gitu ya? Terkecuali kalau misalkan ya Iya. posisi si tali picisnya digigit, dimakan sama si king cobra, dan si tali picisnya itu belum terlalu tewas, Oh, gitu. belum tewas. Nah itu bisa apa namanya gigit di dalam. Oh jadi digigit sama si king cobra ini, tapi si keadaan ular tali picis ini belum mati ya, Belum mati, masih belum hidup. mati, dia masih hidup di dalam perutnya mungkin gitu kan. Jadi
dia ibaratnya berontak. Ya berontak terus ngegigit bagian di dalam badannya gitu. iya di dalam tubuh si king cobra ini gitu. Tapi Rey, nah ini kan kita udah buktiin nih bahwa digigit paling di sini. Kita bakalan buktiin kalau si ini kita korbanin ke cobra gimana ya. Jadi biar teman-teman di rumah tahu nanti kalau misalkan si king cobra ini makan ular tali picis ini, apakah dia bakalan mati atau enggak gitu. Oke. Sekarang kita masukin dulu nih. Nanti itu mah ularnya Iya. masukin lubang. Nah ini kan kita masukin dulu ya. Ini ada lubang-lubang jadi kita bisa masukin si tali picis ini ke dalam boxnya gitu. Ini langsung aja. Oke. Boleh. Nah, dari kameramen ambil dekat aja sama Motong. sok, taruh aja di bawah biar jelas nantinya. Sok, masukin. Buakan Rey kemarin. Hah? Buakan. Bisa dilepaskan kan? Dilepaskan mana lagi gegelan? Wah. Tuh, kalau Itu mau jelas Masuk ke perut. bisa kagak dibuka. Masuk ke perut. Kenapa? Siapa ya? Bentar ada ini anjir. Bukan ngecas. Nggak pakai. Udah gua mau selama-lama kayak begitunya udah nggak aneh. Nanti aja buat materi sama kelasnya. Nah, Wan. Eta si Azril bisa tiba-tiba macok dia guys Azril. Wah. Wah, diam, makanya diam. Jangan aja. Bergerak. Belum. Nonton juga nggak tahu. Tiga. Nah, ini ularnya sudah memakan. Nah, ya. Jadi biar si kasihnya nggak lihat kita juga. Nih, jadi si ular tali picis tadi atau si tambangnya udah dimakan ya. Nih, tinggal sisa sedikit lagi. Ada di mulutnya. Nah, ini nanti kita bakalan nunggu beberapa saat atau beberapa menit gitu kan. Kita lihat reaksinya, apakah si king cobra ini bakalan mati ya, atau enggak gitu kan, mati atau enggak gitu. Udah, yang kita tutupin dulu, suruh selesai dulu makannya. Nanti kita tunggu. Jadi tadi masih ada kan sedikit, tapi kita bakalan nunggu sampai benar-benar udah masuk gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari Gabupa Channel atau dari Rizal tentang apa si king cobra ini? Nah ini Rey, untuk ini kan king cobra ini kayaknya masih kecil ya untuk ukurannya ya. Dia kan masih bisa besaran panjang lagi ya. Sekitar 6 meteran lah maksimalnya. Ini kalau misalkan lu biasanya sehari-hari atau mungkin dalam beberapa waktu ya kan kasih makan si king cobra ini ular apa dan sebesar apa gitu. Karena kan si king cobra ini kan kanibal ya. Ya, kanibal. Jadi makan apa tuh? Kalau nggak pucuk, kalau untuk ini ya ini paling ukurannya semeter kurang deh kalau nggak salah, pas meter gitu. Paling ngasih makannya ya lebih kecil gitu, antara 50 cm atau ya beberapa senti, yang penting nggak ngepas panjangnya dengan si king cobra ini. Yang penting panjang atau memang misalkan kan pucuk lebih cenderung kecil ya, sama kayak sampar ya, tambang tadi ya. Nah itu apakah mungkin dengan diameter yang lebih besar masuk juga ke Masuk. Waktu Ya, itu pernah dikasih baby koros. Iya koros. Gedenya ya kalau nggak salah segini. Panjangnya Sekitar berapa senti ya? Nggak nyampe meter sih, ada sekitar 50 cm, 60 cm ya. berarti masuk ya? Masuk.
yang penting si mulutnya bisa ngunyah. Karena kan untuk jenis king cobra atau yang lainnya sejenis-jenis alapet itu kan dia si rahangnya nggak bisa apa fleksibel, elastis, nggak bisa elastis kayak retik. Tapi Retik juga mau ini. Mau, saya ada yang di satu lagi di kandang Soman. Terakhir itu pernah makan ball python bumblebee. Jadi ada bumblebee Tewas. enggak tewas, Enggak, asli. asli masih hidup karena memang agak sawan sebenarnya itu. Ya udah kasih aja lah. Dimakan sih. Mati juga babitnya. Kasihin aja Dan gitu. daripada ngelihat aduh mati nggak segan ya udahlah kasih makan aja. Jadi bukan niatnya mau sombong mau apa, tapi memang sorry gua tuh kayak gitu orangnya. Udah belum? Udah masuk belum? Belum saya dikit lagi. Dikit lagi. Masih belum. Ntar aja lah. Ini dulu. Tapi kalau misalkan emang apa si ular tali picis ini bisa membunuh king cobra tanpa harus nunggu dia beberapa menit, posisi badannya sebenarnya kan udah di dalam, kepalanya udah di dalam, sisa ekornya aja, ujung ekornya. Nah ya harus bisa mati juga dong. Kalau misalkan kan, Harusnya gitu. nah ini kan yang kita lihat kan si king cobra ini dia makan jadi dari bagian kepala si Dari kepala dulu. ular tambang tadi ya. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan si ular king cobra ini biasanya kalau misalkan makan dari bagian ekor? Gak tahu tuh, Belum pernah lihat. belum. Karena rata-rata pasti makan king Bagian cobra kepala. dari kepala. Oh. Meskipun kita kayak tadi kan diserang dulu, diserangnya bagian badan. Iya. Pasti dia tuh nyarinya ke arah kepala bukan arah ke ekor. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, Sebenarnya king cobra itu katarak apa bisa melihat? Beberapa peneliti reptil bilangnya dia matanya jelas. Cuman ada beberapa warna yang masih agak semu lah gitu. Kayak warna biru, saya pernah tes pakai warna biru agak agak siwar-siwar gitu penglihatan. Terus dites lagi pakai warna hitam, nyerang. Tes lagi warna merah nyerang. Tes lagi warna hijau nyerang. Tapi waktu dikasih warna biru agak gimana gitu. Itu entah dari king cobranya entah pandangannya. Orang respon. tapi kalau misalkan dikasih warna ungu gimana nih? Janda. Siapa tahu dia suka gitu. Jandanya. Jadi kalau menurut saya sih ya, ini udah terbukti lah king cobra ini dia tidak akan mati meskipun memakan tali picis atau tamparan ini. Nah, jadi buat kalau kalian ada yang bikin konten tentang seperti itu, menurut gua nggak usah dipercaya lah, nggak usah didengerin. Karena udah dibuktiin. ya karena udah dibuktiin gitu. Dibuktiin sekarang. Eta Yang intinya kan si ular tambang ini dia nggak berbisa ya, ya? ya Nggak berbisa. Terkecuali kalau misalkan si ular tambang ini dia berbisa, mungkin teman-teman di rumah pernah lihat sekilas video di Facebook atau mungkin foto ada ular king cobra lagi apa ya kayak saling lilit sama ular retik nih. oh tahu itu. Ya, nah kalau mungkin kejadiannya seperti itu, mungkin nah itu bisa aja. Jadi kan saling perang tuh kan, saling mempertahankan diri ya. Kecuali kalau misalkan, nah ular sebesar ini, sebesar king cobra ini, misalkan dia dililit sama si retik besar, dililit ya. Ya. Ada kemungkinan bisa aja mati ya. Gitu. Nah, terus udah gitu juga kan tidak menutup kemungkinan si king cobra ini juga dia mempunyai pertahanan sendiri, yang mana dia adalah menggunakan taring bisanya. Dan kalau misalkan si ular retik itu kegigit dan kena oleh taring bisanya dan ada kemungkinan itu bisa mati ya. Ya. Kalau mengikuti pengalaman, jadi memanglah taring picis ini dia tidak akan membunuh king cobra. Tapi kalau kadut, apalagi jenisnya yang bukata, itu saya beberapa kali tewas. Setelah makan tewas. Setelah makan ya mungkin nggak langsung tewas hari ini, tapi nunggu beberapa hari, antara 2 hari atau ya besoknya. Setelah makan itu sekitar 3 kali kalau nggak salah. Jadi penasaran awalnya kenapa waktu digigit kadut ini ular biasa aja, tapi pas habis makan selesai kok mati lagi gitu. Berarti yang membuktikan kalau kadut itu
bisa berbahaya untuk king cobra juga kalau sampai dimakan ya. sambil makan. Mungkin apa si ular kadut ini memiliki racun nih? Kalau ular kadut kan memang terkenalnya dia punya ini kan, punya bakteri lumayan juga. Bahkan kan ke manusia juga bisa berefeknya lumayan. Bisa Iya, kebengkakan juga Om. Ya, bahkan bisa kalian melepuh. Berarti itu ya pasti ternak gitu ya. Ah, Pas lagi ternak mulai memuai itu. kayak gitu. Jadi kita bakalan nunggu beberapa menit lagi karena udah kelihatan udah habis ya. Ya masih ada sih. Masih ada Sedikit-sedikit. sedikit bah.